Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian bersambung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, kuntu khalfan Nabi. Sesungguhnya aku berada di belakang Nabi yauman pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai anakku. Teguran, panggilan kesayangan Rasulullah SAW kepada sepupunya Abdullah bin Abbas. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kata, beberapa kalimat. Kata Rasulullah yang pertama, ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa makna atau maksud daripada kita menjaga Allah? Kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga apa yang sudah diikrarkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penjagaan Allah, salah satu bentuk kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan kewajibannya, yaitu adalah salat 5 waktu. Sebab salat 5 waktu adalah perintah yang mana pada saat Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh yang paling berharga bagi umat Islam adalah perintah menunaikan ibadah salat. Salat sebuah sarana kita menjaga Allah. Kalau kita jaga salat kita dan kita dengan khusyuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," adalah kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dari salat kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jaga Allah dengan kita menunaikan segala perintah-perintahnya, segala kewajiban-kewajiban agar Allah menjaga kita. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW kepada sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas adalah ihfadillah tadhihu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada selalu di sisimu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di hadapan kita. Kita jaga Allah dengan selalu menunaikan kewajibannya. Salat misalnya, kita jangan berusaha untuk kita tinggalkan, karena salah satu bentuk kita menjaga Allah. Kalau salat kita tinggalkan, berarti secara otomatis kita meninggalkan Allah. Dan Allah pun akan meninggalkan kita. Seberapa jauh pun kita meninggalkan Allah, seberapa waktu pun, seberapa lama pun kita meninggalkan Allah, Allah tidak akan marah. Tetapi ingat, kita jauh dari penjagaan Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bala, karena kita menjaga Allah Subhanahu wa taala lewat menunaikan perintahnya, di antaranya perintah salat, Allah akan menjaga kita. Apalagi pada saat ini merebahnya wabah virus corona atau COVID-19. Ini sebenarnya adalah bentuk teguran Tuhan kepada kita umatnya untuk selalu menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah dengan kita coba menunaikan sholat 5 waktu dan perintah-perintah yang lain, pasti Allah akan menjaga kita. Dan kita insya Allah terhindar dari wabah corona atau COVID-19. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kita memohon ampun, apabila kita meminta, maka mintalah kepada Allah.
Tiada tempat yang paling keramat yang kita pinta selain adalah keramatnya Allah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak ada yang bisa mengabulkan, yang bisa memenuhi hajat kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsinya, barang siapa yang dekat sama aku adalah satu jengkal, maka aku akan dekat dengan dia satu hasta. Barang siapa yang berdekat sama aku satu hasta, maka aku akan dekat dengan dia adalah satu langkah. Dan barang siapa yang dekat aku sambil berjalan, maka aku akan dekat dia sambil berlari. Artinya begitu luar biasanya Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah suka dengan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah lebih dekat dari kita. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan untuk seorang anak yang dia sayangi, yaitu sepupunya Abdullah bin Abbas. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka apabila kamu minta pertolonganlah kepada Allah. Tiada tempat kita untuk meminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lemah, manusia yang dhaif, kita minta pertolongan kepada manusia, tapi sebatas hubungan adalah antara manusia dengan manusia. Tapi meminta pertolongan kepada Allah adalah 100% murni. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita ungkapkan. Hanya Allah yang akan menolong kita. Dan kapanpun kita minta bantuan Allah, kapanpun kita minta pertolongan Allah, Allah tidak akan marah. Bahkan Allah senang kalau kita terus meminta pertolongan Allah. Dengan apa kita meminta pertolongan Allah? Dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kita berusaha menjadi hamba-hamba yang betul-betul merasa bahwa Allah adalah kebutuhan kita. Bahwa Allah kita butuh dimanapun kita berada. Tetap Allah adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya umumnya adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah yang diperintahkannya, lewat amalan-amalan yang diperintahkannya, agar Allah lebih dekat, agar Allah dekat dengan kita dan segala permasalahan hidup kita dan segala kebutuhan hajat kita. Kalau kita dekat dengan Allah, dengan menunaikan segala perintahnya, Allah akan lebih dekat dari kita dan Allah akan tunaikan hal itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.